Hola, soy la puta ama bersama saya Yudan Malik di Sependek Pengetahuan. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi perpustakaan nasional untuk pertama kali yang ada di Jakarta Pusat. Itu adalah perpustakaan terbesar di dunia atau Asia Tenggara gitu ya. Sependek pengetahuan saya di Asia Tenggara terbesar. Perpustakaan terbesar bukan berarti memiliki koleksi terbanyak. Bahwasanya sejatinya sebuah perpustakaan dinyatakan perpustakaan terbaik adalah jumlah koleksi yang sangat banyak ketimbang lebih besar aja gitu. Saya akui untuk akses baca di daerah Jakarta, terutama di Jakarta Pusat, itu sudah sangat-sangat bagus dan baik. Anda bisa berkunjung ke Taman Ismail Marzuki. Di sana tempatnya bacanya enak, ber-AC, adem, nyaman. Untuk di Taman Ismail Marzuki kalian juga bisa ada namanya tempat tempat hijau terbuka gitu, public space yang terbaik menurut saya untuk bisa mengakses bacaan ada di perpustakaan nasional Indonesia yang ada di Jakarta Pusat dan di Taman Ismail Marzuki. Kekurangan dari perpustakaan nasional ini adalah ruang terbuka hijaunya. Dia sangat-sangat terbatas sekali ruang terbuka hijaunya dibandingkan dengan Taman Ismail Marzuki. Nah, sedangkan di Taman Ismail Marzuki itu adalah sebuah kompleks pergedungan ya, yang bisa digunakan sebagai teater, kemudian apalagi banyak gedung-gedung yang dijadikan pertunjukan begitu, panggung, dan tempat parkirnya sangat luas di Taman Ismail Marzuki. Kalau menurut sependek pengetahuan saya, akses terbaik untuk datang ke perpustakaan nasional adalah dengan menggunakan transportasi umum. Itu sudah bisa cukup memadai menurut sependek pengetahuan saya. Anda bisa datang lewat stasiun sana untuk parkir kendaraan di sana, kemudian lanjut dengan menggunakan transportasi bis yang menuju ke balai kota. Apalagi ada kebijakan dari Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung yang di setiap hari Rabunya dia menganjurkan untuk menggunakan transportasi publik ya. Jadi untuk mengakses ke sana itu transportasi publik sangat-sangat gampang sekali, mudah. Kalau kalian dari selatan gitu, Jakarta Selatan gitu, Ben Hill terutama, bisa datang ke Tanah Abang, parkir motor, naik Transjakarta non BRT dengan jurusan 5, itu pasti akan sampai ke Kementerian ESDM. Nah itu kalian tinggal jalan aja, dekat itu. Atau kalian dari Juanda gitu, parkir di Masjid Istiqlal gitu, terus datang ke kantor balai kota dengan bis Juanda gitu. It easy gitu. Untuk mengakali ke program setiap hari Rabu gitu ya, tips dari saya nih. Kemudian kita ngomong tadi balik lagi ke
Perpustakaan Nasional. Di sana itu banyak sekali lantai-lantainya gitu. Untuk lantai baca itu ada di lantai berapa ya? 19 sampai 20 kalau tidak salah ya. Menurut sependek pengetahuan saya ya. Kemudian ada ruang multimedia di lantai 2 berapa ya? 21. Oh salah, di lantai 19 itu ada ruang multimedia. Sedangkan di lantai baca itu ada di lantai 13. Salah, lantai 13 itu lantai co-working space untuk kalian yang suka freelance, memerlukan ruangan bil AC dan meja kerja selayaknya di perkantoran, ataupun kalian merasa ingin merasakan kerja di kantor begitu ya, dengan co-working space-nya yang di lantai 13 itu sudah oke sih kata. Ada co-working space private tertutup guys, walaupun tidak tertutup banget sih, tapi ada sekatan ruangan gitu. Itu menurut saya oke dah. Dimana public space yang terbaik untuk menghabiskan waktu membaca buku maupun kegiatan kreatif lainnya bisa diakses oleh warga Jakarta, terutama di Jakarta Pusat. Itu saya akui bagus. Yang kekurangannya adalah wifi internetnya guys. Mungkin karena di masa efisiensi, sehingga kecepatan internetnya hanya ada sekitaran 300 kbps. Jujur janggal. Tapi kalian bisa akses internet dengan sangat cepat ketika kalian menggunakan fasilitas multimedia di Perpustakaan Nasional yang ada di kisaran lantai 23 banyak ya, di sekitaran lantai itulah ya, saya lupa supaya pengetahuan saya. Nah, itu gedung memiliki 44 lantai. Yang lantai atas, lantai teratas itu lantai 44 itu memiliki fasilitas kalau atas bukan balkon, rooftop lah, memiliki fasilitas rooftop guys. Bagus banget kan. Sayangnya kalau di lantai atapnya itu bisa dipakai untuk semacam co-working space, oke juga sih, kata saya sih ya, bisa diakses lagi gitu, dijadikan kayak tempat outdoor gitu ya. Karena akses di lantai 44 rooftopnya itu hanya semacam balkon aja gitu, dan juga di lantai 6-nya di Perpustakaan Nasional Indonesia itu ada masjid yang dimana menurut saya untuk marbotnya tidak ada, jadi banyak sekali di sana masyarakat di sana, pengunjung di sana yang menggunakan masjid tersebut tidak bisa sholat berjamaah serentak karena harus pisah-pisah gitu. Karena itu menurut pendek pengetahuan saya tidak adanya
pengumuman waktu jadwal gitu, jadi datangnya itu ya silih berganti gitu, kosong, soalnya kosong menurut sependek pengetahuan saya aja gitu. Tapi oke dah, sebuah tempat public space yang bisa diakses gratis masuk dengan fasilitas seperti itu, oke sih. Saya warga Semarang, Mary, mana bisa mengakses tempat seperti itu di Semarang. Coba. Dibandingkan co-working space di Taman Ismail Marzuki maupun di tempat lain yang ada di Jakarta yang konotasinya public space, Perpustakaan Nasional masih di top tier-nya. Kenapa? Bro, bangkunya wah empuk, kursinya empuk, AC-nya adem. Yaitu kekurangannya adalah di fasilitas BV, karena lagi ada konsep efisiensi, karena efisiensi tersebut kalau internetnya bisa. Nah itu saya pertanyakan oleh staf khusus Gubernur Jakarta, ternyata tidak bisa karena yang mengelola pemerintah pusat yang dimana dipimpin oleh Bapak ya itu dia. Kalau sekelasnya Jakarta itu pasti internetnya udah kencang, yakin dah. Bayar pajak motor kendaraan ke Jakarta oke lah kata saya. Ada terutama yang tinggal di Jakarta Pusat ya, karena aksesnya emang di Jakarta Pusat. Bayar pajak kalau dikelola kayak gitu, mantep dah. Saya warga Semarang aja, Meli. Apalagi, nah kalau di Taman Ismail Marzuki itu lebih bagusnya itu di tempat outdoornya, namanya apa ya, ruang terbuka hijaunya itu cukup bagus di Taman Ismail Marzuki karena banyak digunakan sebagai komunitas seperti teater, penari untuk latihan di ruang terbuka hijaunya ini. Tapi jangan salah, di Taman Ismail Marzuki ada jebakan Batman, yaitu apa ya, betul, parkir liarnya. Di Taman Ismail Marzuki memiliki parkiran yang sangat-sangat luas, sehingga kalian ketika mau parkir jangan mau parkir di depan. Kenapa kalian jangan parkir di depan? Satu, ketika kalian parkir di depan itu kalian merugikan pengguna trotoar, pejalan kaki, karena kendaraan ataupun itu kalian parkir di pinggir jalan dan sangat-sangat rawan. Kedua, yaitu kalian menumbuhkan jamur-jamur untuk tukang parkir liar ini. Jadi usahakan semaksimal mungkin kalian masuk ke parkirannya, walaupun parkirannya itu harus jalan yang cukup lumayan ketimbang kalau kalian parkir di depan gitu ya, tapi itu sangat cukup oke lah menurut sependek pengetahuan saya, ketimbang kalian harus bayar parkir, menumbuhkan jamur-jamur parkir liar ini bikin macet, bikin akses jalan sulit. Oke, sekian informasi mengenai sependek pengetahuan saya mengenai
taman baca atau akses baca terbaik di Jakarta, ada di Jakarta Pusat. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Soila Putra.